adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu di ibadah PT pada pagi hari ini. Ya adik-adik, sebelum kita mulai, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Jika sudah, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PT. Ya adik-adik, masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Allah Hadir Bagi Kita. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Engkau telah membangunkan kami ya Tuhan Yesus, dan sekarang kami akan memulai ibadah PT kita ya Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 113 ayat 1 sampai 9. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Di bawah perikop, Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa,
kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan, Allah kita yang diam di dalam tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Ya adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Baik adik-adik, sebelum kita masuk kepada pelayanan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu GB 50 Perubahan Ajaib. Baik, untuk pelayan firman dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik teruna dan para pelayan teruna yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Kiranya selalu sehat dan kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan ya. Adik teruna dan para pelayan teruna, apa kabar? Kita boleh bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama kembali dipertemukan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, dan hari ini kita memasuki minggu kelima sesudah Pentakosta. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita untuk kembali datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan di sorga, terima kasih untuk hari ini kami kembali boleh bersatu kembali dalam persekutuan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Jemaat GPIB Immanuel W.R. Supratman. Kami bersyukur sampai di minggu terakhir di bulan Juni ini kami boleh dipertemukan dalam kondisi yang sehat meskipun kami masih dalam pertemuan secara virtual. Tuhan tolong berkati setiap kami yang sudah duduk dengan tenang supaya Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam tiap-tiap pribadi kami untuk kami bisa sejenak datang kepada Tuhan dan sejenak juga boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang sebentar kami akan bersama-sama baca dan renungkan. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu supaya suara kebenaran firman-Mu sajalah yang hamba boleh nyatakan, dan biarlah nantinya ketika kami selesai dari ibadah ini kami boleh menjadi saksi-saksi yang hidup, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami datang mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan membaca dari Perjanjian Baru, lebih tepatnya dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Jika adik-adik semua dan para pelayan teruna sudah menemukan teks ini, saya akan membacakan buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Memberi dengan Sukacita Membawa Berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Biarlah firman Tuhan pagi ini yang kita boleh baca, yang kita boleh sama-sama sebentar akan renungkan, kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Adik-adik kasih Tuhan, tidak terasa ini minggu terakhir di bulan Juni. Dan setiap kita yang sudah menyelesaikan ujian semester, minggu ini adalah minggu yang boleh memberikan kita juga sukacita, karena selama beberapa minggu ke depan, adik-adik akan menikmati libur semester bersama. Nah, adik-adik, meskipun kita tidak bisa libur bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi karena protokol kesehatan, tapi biarlah firman Tuhan yang pagi ini kita akan sama-sama dengar dan renungkan, itu menolong kita untuk kita senantiasa boleh belajar untuk peduli dan berbagi. Adik-adik dan para pelayan turunan yang disayang Tuhan, ada satu cerita legenda di tanah Nusa Tenggara Timur. Hadir seorang suster bernama Maria Gisela Baroka. Ada seorang perempuan Jerman yang hidup mapan dalam standar masyarakat Eropa di tahun 1960-an. Tetapi ia memutuskan menjadi suster dan merawat orang-orang kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang ribuan tahun menjadi momok yang menakutkan karena penderitanya dikucilkan baik oleh keluarga maupun oleh masyarakat sekitar karena penyakit yang dideritanya. Adik-adik dan para pelayan turunan yang diberkati Kristus, terkadang mereka diberlakukan bak sampah karena sifat penyakit ini yang mudah menular melalui kontak kulit langsung dengan orang lain. Tetapi yang menarik adalah Gisela yang kemudian dikenal atau disebut oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai Mama Putih oleh orang-orang di Lembata, telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya untuk melayani dan membangun rumah sakit Damian Leoleba di sana. Adik-adik dan para pelayan teruna yang diberkati oleh Tuhan, ia berusaha membangun rumah sakit itu dan setiap hari berusaha masuk ke kampung-kampung untuk menjumpai orang-orang yang berpenyakit kusta dengan mengendarai seekor kuda untuk membawa mereka yang berpenyakit kusta untuk dibawa dan dirawat di rumah sakit yang dibangunnya. Adik-adik dan para pelayan teruna yang disayang Tuhan, lebih dari setengah hidupnya dihabiskannya di Lembata, Nusa Tenggara Timur untuk mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tersisihkan oleh keluarga dan masyarakat. Adik-adik dan para pelayan teruna yang diberkati Tuhan, pertanyaan buat saya dan adik-adik dan kita semua adalah, mengapa Maria Gisela Baroka ini mau melakukan semua ini? Tentu jawabannya karena ia peduli, namun juga ingin berbagi kepeduliannya itu dengan langsung menolong orang-orang yang terabaikan ini. Adik-adik dan para pelayan teruna yang diberkati oleh Tuhan, saling peduli dan berbagi yang merupakan tema ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di minggu yang kelima sesudah Pentakosta ini bukanlah sesuatu hal yang baru dalam perjalanan iman orang percaya sampai saat ini. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena kitab suci kita telah memaparkan berbagai contoh dan kesaksian hidup
dari orang-orang pada zamannya. Bagaimana dan mengapa harus peduli dan berbagi. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, jika kita memperhatikan pembacaan hari ini, surat 2 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus ini hendak membahas soal pengumpulan persembahan atau kolekte untuk jemaat di Yerusalem. Dalam pasal sebelumnya di pasal 8, Rasul Paulus menunjukkan teladan kemurahan hati jemaat di Makedonia yang merupakan bagian daerah Akhaya yang juga merupakan provinsi di mana kota Korintus itu ada. Adik-adik dan para pelayan teruna yang diberkati oleh Kristus, jemaat Makedonia ini memberikan persembahan bukan karena mereka sudah berlimpah hartanya, namun justru mereka memberi di tengah kemiskinan yang mereka sedang hadapi dan alami. Sungguh aneh bukan? Disitulah kita belajar hal yang penting dalam perenungan kita pada pagi ini, tentang sikap peduli dan berbagi meski dalam kondisi yang miskin sekalipun. Adik-adik dan para pelayan teruna yang disayang oleh Tuhan, melalui pembacaan kita hari ini mari kita belajar 2 prinsip dasar dalam kepedulian berbagi. Yang pertama, prinsip dasarnya adalah tidak perlu takut untuk memberi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hal apa yang paling sulit untuk dilakukan orang untuk peduli bahkan berbagi dengan orang lain? Hal yang paling mendasar yang sulit dilakukan adalah karena orang itu atau kita sendiri takut berkekurangan ketika memberi. Setuju atau tidak, setiap kita pasti mengalami ketakutan ini. Adik-adik dan para pelayan teruna diberkati Tuhan, inilah yang menjadi concern Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Korintus tentang prinsip berbagi. Ketika menjelaskan berkat yang diperoleh dalam pemberian kasih ini, hukum tabur tuai dipakai oleh Paulus sebagai motivasi bagi orang-orang Korintus untuk memberi dan kerelaan hati dengan sukacita dan tanpa paksaan. Kalau kita melihat dalam ayat 6 dan ke-7, kita boleh menemukan bahwa prinsip berbagi dengan memberi dan sukacita, bahkan dengan penuh kerelaan itu, boleh menolong setiap kita untuk kita belajar bagaimana berbagi dengan sukarela. Jika kita sejenak melihat nasihat di kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25 yang berkata demikian, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri yang akan diberi minum. Bagian ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa orang yang memberi dengan murah hati pasti akan menerima kemurahan hati sebagai balasannya. Adik-adik dan para pelayan teruna dikasihi oleh Kristus Yesus, dari bagian ini kakak juga ingin mengingatkan kita bahwa memberi itu bukan hanya sekedar memberi dalam arti memberi semau-mau gue, namun tetap membutuhkan hikmat dari Tuhan dan kerelaan di dalamnya. Jadi secara sederhananya hari ini kita belajar, jangan takut untuk memberi karena kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Prinsip yang kedua dalam pembacaan dan perenungan kita pada pagi ini adalah berilah dengan penuh rasa syukur. Adik-adik dan para pelayan teruna yang disayang oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dari bacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengajarkan bahwa prinsip memberi bukan hanya supaya diri kita dihormati, supaya kita disanjung-sanjung. Namun prinsip memberi adalah sebagai ungkapan syukur saudara dan saya kepada Allah. Karena Allah yang sumber rahmat itu sudah terlebih dahulu memberi, bahkan memberi hidupnya melalui pengorbanan Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-11 dan mungkin juga kita melihat ayat yang ke-12 yang mengajarkan kepada kita bahwa prinsip memberi tidak hanya mencukupkan segala kebutuhan dari yang diberi, namun juga menjadi ungkapan syukur kepada Allah
sang sumber berkat itu. Bapak, adik-adik dan para pelayan turunan diberkati oleh Tuhan. Apa perenungan atau refleksi dari bagian yang kita baca pada hari ini? Pertanyaan reflektif yang bisa kita renungkan dari pembacaan kita adalah kepada siapa dan bagaimana kita menerapkan prinsip memberi sebagai wujud kepedulian kita dalam berbagi. Adik-adik dan para pelayan teruna yang diberkati oleh Tuhan, berbagai pengalaman di dalam kitab suci dan realita kehidupan kita sampai hari ini menunjukkan bahwa ada banyak orang, ada banyak peristiwa yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan saya dan saudara yang menunjukkan bahwa betapa Allah mengasihi kita, bahkan memberikan ruang-ruang untuk kita belajar berbagi dan peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Pandemi COVID-19 sebenarnya mengajarkan kepada saya dan kepada adik-adik serta para pelayan teruna untuk tidak diam, tidak berpangku tangan hanya karena dengan alasan, kan harus menjaga prokes Kak. Jadi kita jangan keluar dong Kak untuk menolong sesama atau orang-orang berkesusahan di luar sana. Atau mungkin kita punya alasan, kan itu urusan gereja, karena itu bagian dari memberikan diakonia. Atau juga kita mungkin mengatakan bahwa, Kak itu bukan tugas saya, itu tugasnya orang-orang yang sudah berduit. Adik-adik dan para pelayan turna yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali alasan yang bisa kita hadirkan untuk mengaburkan panggilan kita untuk peduli dan berbagi dengan sesama. Adik-adik, kalau kita melihat dalam pembacaan kita, pertanyaan berikutnya adalah apakah istilah memberi itu hanya diwujudkan dalam bentuk uang atau materi. Lalu ketika ada teman atau sahabat atau anggota keluarga kita yang sedang mengalami pergumulan berat dan kita hadir di sana, apakah itu bukan dinamakan juga memberi? Adik-adik dan para pelayan turuna yang diberkati oleh Kristus, memberi bukan hanya berupa uang atau benda. Jika kita memilikinya, ya kita mengatakan puji Tuhan. Jika kita berbagi dengan orang yang berkesusahan, namun jika tidak, kehadiran kita, rasa empati kita yang kita boleh lakukan melalui media sosial misalkan, atau sikap perbuatan yang lainnya, itu juga bagian dari memberi. Karena disitulah sikap kepedulian dan rasa berbagi kita nyatakan. Saya, adik-adik dan para pelayan teruna lainnya tidak dapat mewujudkan kepedulian dan berbagi itu kepada sesama jika kita sendiri tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika seseorang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, maka ia tahu dengan jelas mengapa ia harus berbagi. Adik-adik teruna, kalau nanti sore kita akan kembali melihat atau menonton IG Live yang dilaksanakan atau yang ditayangkan oleh dalam acara Kuramba yang menjadi lanjutan dari acara Kuramba minggu lalu tentang growing, maka kita kembali diingatkan bahwa seseorang atau saudara dan saya bisa berbagi, bisa peduli dengan lingkungan sekitar kita kalau kita sudah mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Kalau kita belum mengalaminya, kita sulit untuk berbagi. Dan ada banyak sekali alasan untuk kita boleh nyatakan atau kita sampaikan untuk tidak berbagi dengan orang lain. Sebagai bagian akhir dari perenungan kita pada hari ini, adik-adik dan para pelayan teruna disayang Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Namun tugas terpenting bagi saya dan bagi adik-adik serta para pelayan teruna lainnya adalah nyatakanlah bahasa kasih itu di ruang-ruang pribadi kita, di ruang-ruang pendidikan kita, di ruang-ruang pekerjaan, usaha, bahkan bisnis kita. Taburkanlah bahasa kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita dengan segala yang sudah Tuhan berikan kepada kita, melalui talenta kita misalkan, melalui pendidikan, keberhasilan pendidikan kita, melalui bisnis pekerjaan kita, atau yang lainnya. Maka Tuhan sendiri yang akan memuaskan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama
bersatu hati di dalam doa. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita mengambil sikap berdoa. Kita akan bersatu hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih untuk firman yang Engkau taburkan pada pagi ini dalam kesempatan kami beribadah dalam IMPT di minggu yang kelima sesudah Pentakosta ini. Kami bersyukur di akhir bulan Juni ini kami boleh dalam penyertaan dan pemeliharaan oleh Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kesehatan, mengalami berkat dan sukacita sampai hari ini. Tuhan di sorga, pada hari ini kami merendahkan hati kami mengangkat hati kami juga kepada Tuhan, dan berdoa untuk setiap pergumulan, setiap hal yang kami boleh naikkan kepada Tuhan. Namun sebelum kami menaikkan segala permohonan kami juga memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Karena kami sadar ya Tuhan, kami tiap kali berhadapan dengan berbagai macam tantangan, godaan, yang itu membuat kami juga, iman kami bisa menjadi lemah. Kami mohon Tuhan ampuni segala dosa, segala kesalahan dan pelanggaran kami di hadapan-Mu ya Tuhan, yang bahkan sudah melukai orang-orang yang kami kasihi, sahabat, teman, orang tua kami, bahkan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan di sorga, pagi ini kami mengangkat hati kepada Engkau. Kami berdoa untuk adik-adik teruna dalam kehidupan dan kesaksian mereka. Kami berdoa bagi mereka yang telah menyelesaikan ujian semester dan sudah menerima hasil dari ujian tersebut. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk prestasi, untuk nilai yang mereka boleh dapatkan. Kalaupun ada kesedihan, ada pergumulan karena nilai yang kurang memuaskan bagi mereka, Tuhan hadir, Tuhan kuatkan, dan Tuhan yakinkan mereka untuk adik-adik belajar di semester berikutnya untuk lebih bertekun dalam belajar. Tuhan, kami juga menaikkan pergumulan adik-adik teruna kami yang baru saja menyelesaikan atau baru saja mendaftarkan diri baik di SMP maupun di SMA yang ada di Kota Mataram ini. Berkatilah adik-adik teruna kami ya Tuhan, yang sedang berjuang untuk masuk di sekolah-sekolah tempat tujuan mereka. Tetapi Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah adik-adik kami yang mungkin ketika mereka sedang berproses untuk mendaftarkan diri itu, ternyata mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat masuk di sekolah-sekolah yang mereka sedang impikan itu ya Tuhan. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan memakai orang tua, sahabat, para kakak layan untuk menguatkan dan hadir di tengah-tengah kegelisahan dan kesedihan mereka. Tuhan di sorga, kami juga berdoa untuk orang tua dari setiap adik-adik layan dan para pelayan teruna. Tuhan berkati mereka semua juga, karena mereka juga sedang berjuang di tengah-tengah pandemi ini untuk memberikan nafkah kepada adik-adik, kepada kami semua yang sedang studi bahkan sedang berkarya. Tuhan memberkati orang tua kami. Tuhan, kami juga mengangkat hati kepada program dan juga pelayanan dari pengurus dan pelayan Pelkat PT Jemaat GPIB Immanuel W.R. Supratman. Kami serahkan semua pergumulan kami. Kami menyerahkan 6 bulan ke depan di semester yang kedua. Kami akan melewati bersama. Tuhan tolong berkati segala program dan pelayanan dari para pengurus dan pelayan teruna di Jemaat GPIB Immanuel Mataram. Biarlah segala yang kami lakukan, yang kami nafasi dalam pelayanan kami, itu semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk juga setiap para hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Yance Tonapa bersama dengan keluarga, Bapak Pendeta David Darius bersama dengan keluarga, dan juga Bapak Sony bersama dengan keluarga, dan juga Vikaris Jonathan dalam perupaan di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel W.R. Supratman ini. Tuhan berkati mereka semua bersama dengan seluruh presbiter di dalamnya, dengan keluarga-keluarga mereka. Tuhan juga berkati supaya tetap terus mendukung dalam pelayanan yang dikerjakan di tiap-tiap kategorial yang ada di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel W.R. Supratman ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan kakak layan juga,
dalam pekerjaan, dalam studi dan sebagainya. Tuhan memperhatikan tiap-tiap pergumulan mereka ya Tuhan. Dan biar Tuhan hadir untuk boleh menguatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami sudah dengar tadi menolong setiap kami untuk bergandengan tangan, sehati sepikir, menunjukkan sikap peduli dan berbagi dengan teman-teman, dengan adik-adik, dengan kakak layan, dengan seluruh orang-orang yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah ya Tuhan, agar setiap talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kami boleh disampaikan dan boleh kami lakukan. Kami boleh taburkan itu kepada orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang berkesusahan. Biarlah itu menjadi satu prinsip kami berbagi dan peduli satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa untuk tiap-tiap pergumulan dari adik-adik layan yang saat ini mereka mungkin mau naikkan hati mereka kepada Tuhan dalam doa dan permohonan mereka. Kiranya Tuhan mendengar setiap pergumulan dari adik-adik dan para pelayan teruna ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Untuk persembahan, adik-adik bisa memberikannya secara tunai dengan cara memasukkan persembahan ke dalam amplop dan bisa dititipkan kepada orang tua lalu diberikan ke gereja. Ataupun adik-adik bisa berikan secara scan QR dengan cara adik-adik mendownload aplikasi e-wallet seperti Link Aja, GoPay, atau Dana dan men-scan kode QR yang sedang ditampilkan pada layar. Ataupun orang tua adik-adik yang mempunyai m-banking bisa transfer melalui m-banking dengan cara memasukkan nominal persembahan dan menambahkan kode 4 di belakangnya seperti contoh 50004 untuk persembahan persekutuan teruna. Kita akan mengangkat pujian GB78 Yesus Kristus Sumber Hidup. Ya adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita satu di dalam doa.
Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, tadi kami telah memberikan persembahan ya Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang memberikan. Ya Tuhan, berkati juga persembahan ini agar berguna bagi kerajaan-Mu di buka bumi ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Untuk Warta PT pada pagi hari ini, yang pertama-tama terima kasih untuk pelayan firman Kak Yance yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mau beribadah pada pagi hari ini, dan juga terima kasih untuk kakak-kakak layan yang mendampingi pada pagi hari ini. Untuk ibadahnya tetap secara daring yang dilaksanakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Diajak lagi ya teman-temannya, dan juga di-share videonya ke teman-temannya yang lain. Dan juga diharapkan adik-adik untuk menonton Kuramba yang bisa ditonton di channel gereja kita, yaitu GPIB Immanuel WR Supratman, dan juga di channel Instagram PT Immanuel WR Supratman. Terima kasih. Ya adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan pengutusan. Sebelumnya kita menyanyikan lagu GB 68, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Untuk doa berkat, saya persilahkan Kak Yance. Adik-adik teruna dan para pelayan teruna dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa berkat dan pengutusan, dan dengarkanlah firman Tuhan yang melandaskan dalam kita bersaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mengikuti dan menyelesaikan rangkaian ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini. Sebelum kami meninggalkan dalam ruang-ruang kami, biarlah kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan menyertai adik-adik dan saya dan kami semua yang ada, untuk kami boleh menjadi saksi-saksi yang hidup, untuk hidup berbagi dan peduli dengan sesama kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua ketika kami boleh pulang, kami boleh kembali dalam ruang-ruang kehidupan kami, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang boleh terus menyatakan kesaksian, kepedulian untuk berbagi satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau ya Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung, kami datang bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.